Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai menyambung pertanyaan yang sempat saya sampaikan sebelum kita break. Anak itu disebutkan sebagai ladang amal jariah orang tua. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian orang yang tidak punya anak begitu ya, tapi kemudian ingin mendapatkan amal jariah itu mengadopsi anak. Dan apakah memang sama halnya apabila anaknya itu kemudian berbuat baik, apakah bisa menjadi amal jariah orang tua adopsinya, Kiai? Menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengurai yang disampaikan Mbak Eva tadi. Mbak Eva ini nyampaikan pertanyaannya luar biasa. Anak sebagai ladang. Ya. Kalau saya membeli ladang Mbak Eva, sejatinya kan bukan tanahnya, tapi isi dari ladang itu. Betul. Kalau tanah ladang tadi saya tanami padi, maka saya berharap mendapatkan beras. Kalau saya tanami pohon anggur, itu juga saya akan berharap mendatangkan anggur. Kalau ladang itu dibiarkan kosong, maka saya tidak akan pernah memanen apapun. Oleh karena itu para pemirsa, sejatinya anak, sholat, itu kan wadah ya. Saya ini sholat kenapa? Kan untuk melatih diri ikhlas. Jadi salah juga kalau orang bilang saya yang penting ikhlas tapi tidak sholat. Dari mana taunya ikhlas kalau tidak sholat? Sholat itu menjadi wadahnya ikhlas. Sholat itu menjadi wadahnya Islam. Di mana ketundukan Anda kepada Allah? Ya dibuktikan dengan adanya sholat, dengan adanya zakat. Maka bicara tentang anak ladang akhirat. Maka anak itu hanya sebatas wadah kan Mbak Eva. Tapi wadah ini kan harus menumpahkan isinya. Ada isinya apa tidak? Isinya baik atau tidak. Maka ketika kita memiliki anak, itu yang paling utama, anak itu mau diisi dengan apa. Kalau kemudian diisi dengan Al-Quran, anak kita bisa membaca Al-Quran, kelak kita mati, wafat, maka bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak saya, karena saya dulu membesarkan anak saya, karena dulu saya mendidik anak saya, maka ini jadi amal jariah. Tapi kalau saya ngajak anak saya bermaksiat, azan maghrib malah joget-joget di depan umum membuka aurat, maka dia bukan lagi menjadi amal jariah, tapi dia menjadi dosa jariah. Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ayah dan ibunya. Oleh karena itu para pemirsa, memiliki anak atau tidak memiliki anak, itu tidak menjadi parameter ukuran untuk meraih surga. Anak ini bisa menjadi anak tangga kita. Ini penting sekali ya. Anak itu kata guru saya dulu itu laksana tangga, anak tangga. Tapi ada anak tangga yang menghantarkan ke atas, ada anak tangga yang menghantarkan kita ke bawah. Tinggal Anda di tangga itu mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, ketika kita kemudian memiliki anak, anak ini anak tangga kita untuk meraih surga. Bahkan kata Nabi, yang memiliki begitu banyak anak perempuan, maka kesempatan untuk masuk surga itu semakin besar. Kenapa? Karena mendidik anak perempuan, menjaga anak perempuan, itu dimanapun dan kapanpun, itu pasti lebih sulit daripada anak laki-laki. Ketika kemudian dia menjaga anak gadisnya, dalam artian memberikan pendidikan agama yang cukup, membangkitkan kesadaran akan pentingnya agama dan sebagainya sehingga anak tadi tunduk kepada Allah, maka ketika kita wafat, anak itu selama dia menutup aurat, selama dia tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka sepanjang itu kita dapat pahala. Ketika anak saya misalnya, jadi kita ini sebagai orang tua, itu ketika memandang anak itu harus melihat bahwa anak itu bukan sekedar generasi penerus usaha kita, tapi generasi penerus ibadah kita, generasi penerus sedekah kita. Kan ada sampai hari ini bahwa kita melihat seorang anak itu memanggul beras ke rumah saya sebagai murid. Saya tanya, kok kamu begitu? Kan dulu bapak saya begitu Pak. Sekarang bapak saya sudah nggak ada. Maka saya ingin menjadi penerus bapak saya. Itu anak menjelang Ramadan itu datang ke rumah saya Mbak Eva. Kadang-kadang saya sudah merasa sudah enggak usah, alhamdulillah saya sudah dikasih rezeki. Dulu bapakmu itu sering ngasih sama saya karena bapakmu tuh ngelihat rezeki saya tidak seluas sekarang. Kata anak saya enggak tahu itu Pak. Yang saya tahu, bapak saya punya kebiasaan menghormati guru-gurunya. Maka tentu
Saya katakan ini yang dikatakan amal jariah. Dahsyatnya kan luar biasa. Begitu beras itu saya terima, saya merasa tidak membutuhkan bukan karena sombong. Iya. Karena saya punya beras. Maka beras tadi saya sedekahkan kepada orang. Hmm. Maka Mbak Eva, amalan orang yang di kuburan itu subhanallah berlipat-lipat. Lipatan yang pertama mendidik anak yang mengerjakan kebiasaan orang tuanya. Yang kedua, mengajarkan anak untuk gemar bersedekah, mengajarkan anak hormat kepada guru, menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya berupa harta kepada orang yang dicintainya dalam hidup. Begitu saya terima sebagai orang yang dia cintai, saya serahkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang disebut anak menjadi ladang jariah. Amal jariah. Kalau Nah, tidak punya anak, ya. itu bagaimana Kiai? Ya. Atau mungkin begini Iya. Kiai, misalkan punya anak tapi mungkin dia tidak punya kecukupan ekonomi Iya. untuk mendidik anak sendiri, Iya. akhirnya dididik oleh orang lain. Iya. Tapi bagaimana kemudian apakah orang tuanya ini juga harus mempertanggungjawabkan perilaku anaknya? Kalau dia baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia berbuat maksiat karena dia dididik oleh orang lain, apakah orang tuanya juga nanti akan dia menjadi ladang maksiat orang tuanya begitu Kiai? Semua orang itu dalam agama dibebani kewajiban secara proporsional. Kalau orang tuanya orang yang tidak mampu untuk mendidik anak, kemudian ada orang lain bilang, anakmu saya rawat ya, saya sekolahkan sampai jadi sarjana. Kemudian orang tuanya itu menyerahkan, Mbak Eva. Menyerahkan anak kepada orang yang akan mendidik anak itu juga bagian dari kewajiban dia pendidikan. Apa orang tuanya tuh nggak sedih Mbak Eva melepas anaknya? Kan sedih pasti. Iya. Ya Allah nak, kalau bukan karena ibu yang miskin nak, nggak akan kamu saya lepas kepada orang lain. Tapi begitu dia lepaskan untuk belajar, maka ibu ini juga nanam amal jariah kan. Kalau nanti anak itu pintar, maka ibu angkatnya, ibu asuhnya itu dapat pahala. Ya, tapi ibu asuh ini bisa bertemu dengan anak ini karena ada ibu aslinya. Maka semua kebaikan dari anak ini tetap ibu ini yang tidak membiayai dia tapi memberikan kesempatan dia untuk dibiayai oleh orang lain, itu tetap akan mendapatkan balasan jariah. Bagaimana kalau dengan maksiat? Kalau dia sudah serahkan kepada orang tua ini kemudian untuk dididik, ya, maka kewajiban dia kan sudah selesai. Karena sudah bertukar tanggung jawab. Tetapi tidak sesederhana itu. Kalau kemudian misalnya, nih anaknya sudah dibiayai sekolah sama ibu A. Tapi kemudian anaknya ini nakal, malas-malasan, tidak lepas tanggung jawab. Dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat. Sebatas apa? Ya sebatas kemampuannya. Kalau sudah dinasehati, nasihatnya gimana? Kirim lewat handphone setiap pagi. Nak, jangan lupa belajar. Kalau tidak punya handphone, kirim surat. Bertemu seminggu sekali pada batas kemampuannya. Selama itu semua sudah dikerjakan, maka dia sudah terbebas lagi dari tanggung jawabnya. Oke, baiklah. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Kiai. Ini soal pertanyaan dunia usaha yang saat ini kita yakin gitu ya, setelah sudah lewat pandemi, semua serba terbuka, serba lebih lancar lagi, perekonomian semakin lancar, dan juga tentunya perdagangan juga semakin lancar. Nah, bicara soal persaingan dunia usaha, semakin banyak yang berusaha, pasti semakin banyak saingannya. Apakah kemudian ada tuntunan begitu ya Kiai dalam agama untuk berdagang sehari-hari begitu Di Kiai? tengah persaingan Di tengah persaingan tadi itu Kiai. Eva, hidup di dunia ini kan persaingan. Bahkan agama itu pada kebaikan pun bilang fastabiqul khairat. Pada kebaikan tuh wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun. Artinya apa? Semua yang menjadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, perdagangan, pendidikan, Ustadz saja sekarang bersaing Mbak Eva. Banyak betul sekarang Ustadz. Coba televisi aja nih, setiap subuh itu isinya semuanya kuliah subuh, ceramah. Nanti kalau puasa setiap mau maghrib. Itu kan juga berlaku persaingan Mbak Eva. Apa ketika saya melihat Ustadz lain, di hati saya itu selalu baik? Belum tentu. Begitu dia muncul, saya bilang, wah kapan ya dia nanti jangan-jangan ngambil kursi saya di CNN. Itu pasti selalu ada dan itu selalu manusiawi. Maka ketika kita melihat dunia persaingan, yang paling utama yang harus kita jaga supaya menjadi orang yang baik, ngelihat tetangga bikin toko bagus, saya juga
punya kewajiban bikin toko yang bagus. Kalau tetangga saya menjual semua kebutuhan masyarakat, saya mau jual kebutuhan masyarakat semuanya juga nggak ada yang melarang. Tetapi yang pertama harus saya ingat, itu firman Allah. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apa mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Enggak. Nahnu, kata Allah, kami qasamna bainahum ma'isyatahum, yang membagi kehidupan manusia, kehidupan dan penghidupan itu kami. Maka kata Allah, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din, saya angkat derajat orang tertentu di atas yang lain. Mbak Eva, bisa dibayangin nih, kalau kita hidup se-Indonesia kaya semua, menderita. Siapa yang mau mencuci baju saya? Siapa yang mau mencuci mobil saya? Siapa yang mau membantu memotong bawang istri saya? Wong semuanya kaya. Maka hidup itu tidak bisa sama. Pasti ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Begitu kita melihat persaingan dunia usaha, dunia kehidupan yang ada dalam hati saya, bahwa nanti ujung dari semua usaha. Saya berusaha, teman saya berusaha. Mbak Eva buka toko, saya buka toko. Mbak Eva lewat toko tertentu di internet, saya lewat tertentu. Mbak Eva pakai TikTok, saya pakai Instagram. Sama semua nih. Tapi saya harus yakin, ujung dari usaha Mbak Eva dan ujung dari usaha saya, itu adalah takdir Allah. Begitu nanti Mbak Eva kerja dari pagi sampai sore, dapat 100, saya kerja dari pagi sampai pagi lagi cuma dapat 10, enggak boleh marah, enggak boleh syirik, enggak boleh hasut, enggak boleh itu apa ya Mbak Eva, kok kerja cuma 12 jam, kayaknya kayak saya kerja curang 24 jam, curang atau macam-macam. Itu yang menjadi rusak dunia. Begitu begitu istri saya bilang, Mas, tetangga kita kerja begitu, dapatnya segitu ya. Ini sering banget nih, kadang-kadang itu yang menjadi rusak. Kadang-kadang di rumah itu ada kompor juga Mbak Eva. Mas, kamu kan pangkatnya lebih tinggi, ini pangkatnya lebih rendah. Tapi kita kondangan kemarin, istrinya gelangnya sudah kayak ban sepeda motor misalnya besarnya. Itu yang rusak kan. Apa kemudian yang berpangkat rendah itu pasti rezekinya rendah? Belum tentu. Kan bisa jadi saya bercanda sama istri saya, dia memang gajinya nggak sebesar saya, tapi warisannya banyak, gitu kan. Nah, kalau seperti ini, itulah sebenarnya dalam dunia usaha yang pertama, meyakini bahwa semua rezeki itu Allah yang bagi. Yang kedua, Mbak Eva, jadilah orang yang baik pada tempatnya. Kalau saya jualan beras, beras yang baiklah yang saya jual. Kalau di sebelah sana, jualan minyak goreng, jualah yang paling baik. Itu yang menjadi kewajiban. Integritas dan keterbukaan. Kalau saya di sini modalnya 10, wajarnya ngambil keuntungan itu 4, saya jual 14, maka saya jangan menaikkan keuntungan yang di luar batas kewajaran. Karena apapun yang berlewat dari sesuatu yang wajar dan pantas, itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Oke, jadi segala sesuatu itu sudah ada porsinya. Ada porsinya. Dan juga jangan mencari sesuatu yang tidak mendatangkan keberkahan, begitu ya Kiai ya? Intinya Mbak Eva, semua potensi yang kita miliki, aspek lahiriah, itu kita usahakan secara maksimal. Bahasa sekarang, digas lahiriahnya. Batiniahnya, tawakal kepada Allah. Ya Allah, usaha saya besar seperti ini, rezekinya kecil karena saya tahu bahwa inilah bagian yang terbaik untuk saya. Baiklah. Kiai. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.